Jadi yang kita tahu kan biasanya sensori ada 5 ya. Jadi tapi sebenarnya itu ada 2 tambahannya. Kita tahu yang namanya visual dari indera penglihatan, kemudian auditori dari indera pendengaran, kemudian taktil ya dari indera peraba, kemudian ada dari indera penciuman dan dari indera perasa ya, gustatori itu dari perasa. Kemudian ada 2 lagi yang juga sangat berperan penting, yaitu vestibular, itu dari organ yang ada di dalam telinga, ya. Kemudian yang terakhir adalah proprioseptif, itu yang ada di sendi-sendi atau otot-otot gitu. Yang pertama vestibular. Vestibular itu disebut ayahnya dari semua sensori gitu ya. Jadi utama. Dia tugasnya apa? Dia tugasnya adalah membantu kita gitu ya, anak atau individu untuk bisa mengontrol dirinya, tubuhnya terhadap gravitasi. Anak yang nggak berfungsi dengan baik vestibularnya, biasanya dia akan bermasalah pada keseimbangan. Takut akan ketinggian, nggak seimbang, jalan biasa bisa jatuh gitu ya. Dia takut kalau dia harus naik tangga gitu. Nah itu. Kemudian yang kedua itu taktil atau peraba. Peraba ini tugasnya adalah dia mendapatkan informasi atau stimulus atau rangsangan dari sentuhan gitu ya. Nah, anak-anak yang punya masalah di perabaan ini biasanya mereka akan menghindari rangsang atau malah mendekati rangsang gitu ya. Jadi misalnya suka dipeluk-peluk gitu, suka memukul-mukulkan badan ke tembok atau ke meja, garuk-garuk sampai lecet, padahal udah lecet tapi dia seneng aja garuk-garuknya, itu ada masalah juga. Atau sebaliknya, disfungsinya adalah misalnya dia geli sekali kalau dipegang, kemudian dia nggak suka main yang jijik-jijik, yang jorok, yang kotor. Yang ketiga itu proprioseptif. Nah, proprioseptif itu yang ada di sendi-sendi, tugasnya dia adalah mengontrol gerakan, koordinasi gerakan. Jadi juga berhubungan dengan motor planning. Biasanya anak-anak yang punya masalah di proprioseptif, mereka akan kesusahan. Misalnya lempar bola, mereka bingung cara melemparnya. Kemudian menangkap, apakah dia harus menangkap, apakah dia harus hanya memegang. Itu fungsi dari proprioseptif. Jadi seperti itu. Kemudian apakah dia harus jalan ke kiri atau jalan ke kanan gitu ya. Nah itu juga fungsi dari proprioseptif. Yang 4 lainnya ya visual, ya biasanya anak-anak disfungsi atau fungsi yang tidak baik di sensori visualnya, dia biasanya menghindari ini cahaya, atau dia senang banget dengan cahaya yang terang, dia suka sekali. Terus dia kalau melihat sesuatu dengan sudut matanya, jadi begini. Ya, gitu. Kemudian dia mungkin juga suka melihat sesuatu benda yang lama sekali berputar gitu. Atau sebaliknya, dia menghindari kontak mata. Dan biasanya anak-anak yang visual ada masalah juga, dia punya masalah di konsentrasi, dia tidak bisa memberikan atensi dengan baik. Auditori ini juga banyak terjadi gitu ya. Banyak anak yang disfungsi auditori, misalnya dia kalau dengar suara yang kencang itu bisa tutup telinga. Bahkan dia bisa sensitif sekali, terganggu sekali dengan suara yang contohnya ini AC. Suara AC dia bisa terganggu. Kemudian berpengaruh juga pada memori, auditori memori. Jadi kenapa ada juga anak yang nggak ingat gitu ya, cepat lupa, apa yang didengarkan dia tidak ingat. Nah, bisa jadi dia ada masalah di auditorinya. Dua terakhir, pengecap dan pembau itu biasanya berkaitan dengan bagaimana dia makan. Ada anak yang suka sekali makannya diemut lama sekali ya. Kemudian misalnya dia sesuatu harus dicium-cium ya, mau makan dia cium makanannya, mau ada benda dia cium dulu ya, bisa jadi itu juga salah satu ciri-cirinya. Lalu atau kebalikannya, jadi dia nggak mau makan yang bertekstur ya, nggak mau makan dengan kunyah, jadi setiap ada masuk makanan langsung dia telan. Makanan masuk langsung dia telan, bisa seperti itu. Menghindari bau-bau tertentu, jadi bau menyengat dia menghindari itu gitu ya, atau merespon dengan cara berlebihan gitu. Ada berbagai macam ya gangguan sensori atau sensory processing disorder itu, dari yang ringan sampai ke yang berat gitu. Kalau yang ringan biasanya anak-anak terdeteksinya adalah mereka punya hipersensitivitas atau hiposensitivitas ya.
Jadi misalnya anak-anak terlalu sensitif terhadap sesuatu, bisa sensitif terhadap sentuhan, bisa sensitif terhadap tekstur gitu ya, atau sensitif terhadap suara, cahaya gitu ya. Kemudian ada anak yang kebalikannya hiposensitif, tidak merasakan rangsang gitu, jadi harus dipeluk gitu, baru dia merasa kalau itu disentuh. Kemudian misalnya kalau jatuh dia nggak nangis, nggak sakit, tidak merasakan sakit sehingga dia nggak nangis. Saat kita mengindikasi ada masalah atau ada gejala ke arah gangguan sensori, ya kita stimulasinya adalah tergantung dari kasusnya. Kalau misalnya kita lihat gejalanya itu dominan di suara, mendengarkan suara misalnya, dia selalu tutup telinga saat mendengar suara yang keras. Nah, caranya adalah pelan-pelan. Tiap hari misalnya bareng-bareng dengerin musik gitu ya. Kemudian dari yang suara pelan, sedang, kemudian keras. Begitu juga kalau misalnya yang tadi jinjit gitu ya. Kita nggak bisa langsung paksa tuh anak, ayo langsung pergi ke tempat yang kotor. Misal kita gendong dulu pelan-pelan. Jadi dicoba rasakan. Oke, berani, kalau enggak nanti lagi, terus kemudian bertingkat lagi pemberian stimulus atau rangsangnya.